pikir begini, itu nanti terkait dengan apa namanya, teman-teman yang di eh, dokter yang di NTT yang diintimidasi lalu dia meninggal. Sebenarnya em, saya mengatakan itu memang eh, tolol, karena gini, yang melakukan intimidasi itu bukan aparat, bukan TNI, bukan juga Polri, tetapi yang melakukan intimidasi itu adalah eh, eh, anggota komisi DPRD NTT. Nah, menurut saya gini, kalau memang itu benar dan eh, kita sudah mendapatkan konfirmasi dan itu memang benar, saya mendorong untuk Ketua Komisi 3 DPR RI Bang Habibur Rahman memanggil pihak keluarga, kalau bisa memanggil eh, eh, oknum DPRD yang melakukan, tiga oknum DPRD yang melakukan intimidasi tersebut, agar apa, persoalan ini agar jelas, tidak ada tabu ke kanan, tabu ke kiri, yang jelas bahwa saya mendukung apa yang dilakukan oleh DPR RI dalam hal ini Komisi 3 DPR RI lewat Bang Habibur Rahman gitu. Em, Sebenarnya gini, dalam sepemahaman saya, eh, intimidasi itu yang saya pernah alami ya, yang saya pernah alami itu sebenarnya tidak seperti ini gitu. Kalau memang ini murni intimidasi lalu dia depresi lalu dia dipanggil Tuhan alias meninggal begitu, saya melihat decisionnya bukan di orangnya, justru decisionnya di kebijakan dokter tersebut, di kebijakan rumah sakit tersebut. Apakah itu dokter ini bertugas sesuai jam operasional atau melewati batas limitasi operasional jam untuk memperkerjakan dokter tersebut. Artinya kalau melewati batas limitasi jam operasional dokter tersebut, bisa bisa masuk ke unsur pidana dalam kasus ini. Kalau kita lihat, saya tidak fokus ke proses bagaimana mengintimidasi dokter tersebut sehingga dia sakit lalu meninggal dunia. Saya nggak fokus ke situ. Saya fokus ke kebijakannya. Apakah memang yang dilakukan dokter tersebut murni dia bunuh diri karena depresi berat, atau memang dia minum racunnya itu dibawa oleh oknum DPRD tadi, tiga oknum DPRD tadi. Nah, saya masuk sekarang, bentuk ini intimidasinya gimana, seperti apa itu. Kalau saya melihatnya, saya tidak melihat video fullnya, tapi saya melihat di video full di TikTok. Saya bilang ini bukan intimidasi gitu. Fairnya saya pada waktu itu,
sebelum video ini viral lalu dibincangkan di televisi, saya melihat ini bukan intimidasi, ini adalah beban berat, limitasi jam operasional tadi, sehingga orang ini tidak mendapatkan jam istirahat yang cukup, kesehatannya diforsir mulu, sehingga besar kemungkinan, asumsi saya nih ya, besar kemungkinan dia melakukan bunuh diri karena desperasi berat, tidak bisa istirahat. Kalau di waktu istirahat bisanya cuma kerja mulu. Nah, saya mendorong komite kesehatan dan Menteri Kesehatan menganalisa ini. Kalau memang apa yang saya bilang tadi benar, artinya rumah sakit yang dikerjakan yang diduduki oleh si almarhum ini adalah rumah sakit yang tidak tahu batas waktu, tidak tahu limitasi dokter, tidak tahu limitasi perawat, tidak tahu limitasi waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing dokter yang mempunyai bargaining position dan secara mentality atau kesehatan mental, stressor itu saya kira juga dia nggak paham itu. Maka saya bilang Menteri Kesehatan mohon untuk melakukan investigasi. Kalau memang benar apa yang saya katakan, berarti ini bukan masalah intimidasi, ini adalah masalah beban berat yang dikerjakan oleh yang meninggal tersebut, beban berat di rumah sakit tersebut, beban berat yang membuat dia meninggal, dan beban berat itu juga yang membuat dia waktunya tidak terlimitasi dengan maksimal, waktunya tidak terlimitasi dengan baik. Itulah maka saya dorong Menteri Kesehatan turun tangan. Kalau nggak ke Menteri Kesehatan ya ke Wamen lah, gitu, ke Wamen saja. Kalau memang itu trouble-nya di SOP rumah sakit tersebut, artinya saya dorong, kalau memang itu benar, artinya saya dorong untuk melakukan tindakan tegas berupa melakukan catatan sanksi terhadap rumah sakit yang dimaksud. Itu opsi terbaiknya. Kalau kita lihat dalam akhir waktu ini, saya sebenarnya tidak mau membahas soal fairness apa yang lagi viral. Memang saya sekarang ini bos mikirnya bahwa kalau viral kita bahas, kalau nggak viral kita nggak bahas. Artinya mengikuti itu. Kalau apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan, asumsinya ya mereka turun tangan dalam kasus ini, gitu. Saya pikir juga perlu pendampingan Komisi 3 dalam project ini ya. Dalam kasus ini, saya mendorong untuk melakukan sebuah check and balance lewat Komisi 3 DPR RI. Nah, asumsi saya begitu, gitu. Kreatornya jelas. Kalau kita bilang ini non kreator, ini adalah kreasi orang, kreasi untuk melakukan sebuah tindakan intimidasi, menurut saya juga mikir apa orang tersebut, gitu loh. Mikir apa orang tersebut, artinya
lo mau melakukan itu ya kita dorong, tapi asumsi lo jangan sampai orang tersebut discuss dengan otaknya, discuss dengan cara pandangnya, cara berpikirnya, dan mungkin bisa discuss dengan pacarnya dan segala macam asumsi itu. Nah, saya membangun hipotesis begini, kalau ini misalnya memang yang benar itu adalah tindakan intimidasi, ya menurut saya Polresta setempat harus turun bahwa menyelidiki hal ini, ada tindak pidana nggak di sini gitu. Khususnya saya yakin kalau lo tanya saya, Anda tanya saya yakin ini ada tindak pidananya. Apakah itu memprovokasi, apakah itu mengintimidasi, dan juga apakah itu berupa mengkatrol dengan posisi masing-masing pihak. Kalau memang misalnya itu terjadi, at the end of the day, saya katakan at the end of the day mereka tahu kok apa yang kita lakukan, mereka mantau juga kok apa yang kita lakukan. Nah, dalam waktu ini saya mencoba mendorong untuk melakukan ya tadi check and balance, tinggal nanti respon dari pihak sananya gimana gitu. Kalau saya lo ya makasih.